Halo, selamat siang anak-anak. Senang bertemu lagi dengan kalian semua di acara PA GRI Bandung, PA Anak GRI Bandung. Nah, kita sama-sama mau siapkan hati kita dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama bersaat teduh, berdiam diri, mempersiapkan hati kita. Yuk. Bu Guru mau ajak anak-anak semua menyanyikan satu lagu yang judulnya Kemana Saja Ku Telah Sedia. Lagu ini dikarang oleh Bapak Stephen Tong. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Sudah Tuhan pimpin hari demi hari dan sudah 1 minggu dilewati lagi. Dan hari ini kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menikmati keindahan firman Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kami imannya diperkuat. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Oh Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini Ibu Guru mau lanjutkan kisah tentang misionaris kita. Masih ingat tidak? Minggu lalu Ibu Guru cerita misionarisnya siapa? Hah? Ya, dia adalah Bapak Adoniram Judson. Ya, apa yang terjadi minggu lalu? Anak-anak yang ikut PA minggu lalu ingat tidak? Nah, kalau anak-anak yang belum dengar, nanti bisa lihat lagi ya. Apa yang terjadi sama Bapak Adoniram Judson di minggu lalu. Nah, Bapak Adoniram Judson sempat meninggalkan imannya. Tapi Tuhan memenangkan jiwanya kembali. Kita melihat, kita bersyukur ya bisa melihat bagaimana Allah tetap setia. Walaupun kadang kita tidak setia. Allah tetap menarik kembali Adoniram Judson di saat Adoniram Judson meninggalkan Tuhan. Adoniram Judson sejak ditangkap kembali oleh Tuhan, sekarang Adoniram Judson pun tidak mau. Aku tidak mau hidup lepas. Aku tidak mau hidup jauh lagi dari Tuhan. Aku pun mau pegang erat tangan Tuhan yang sudah mengasihiku. Nah, Adoniram Judson kemudian pergi sekolah ke sekolah seminari. Sekolah yang membantu dia untuk mempersiapkan diri jadi hamba Tuhan. Sekarang Adoniram Judson mau pergi kemanapun yang Tuhan inginkan. Anak-anak ingat misionaris itu apa? Ya, misionaris adalah orang yang memberikan dirinya, mengabdikan dirinya
untuk pergi mengabarkan Injil, menceritakan kabar baik tentang siapa Yesus dan apa yang sudah Yesus kerjakan ke tempat-tempat yang jauh dari tempat asalnya, ke tempat-tempat yang berbeda daripada asalnya dia. Itulah yang Adoniram Judson lakukan. Dan saat dia bersekolah, di sekolah ini dia mendapat panggilan yang begitu jelas bahwa Tuhan mengutus dia untuk pergi ke satu tempat yang bernama Burma. Nah, di mana ya Burma? Burma itu adalah suatu negara yang berada di Asia. Nanti kalian bisa lihat di petanya ya. Dia ada di tengah-tengah di antara India dan juga Thailand. Nah, saat itu di Burma orang-orang banyaknya belum pernah dengar Injil. Sama sekali belum pernah ada misionaris yang pergi ke tempat itu. Saat itu orang Burma banyaknya adalah Buddha. Mereka percaya kepada beberapa dewa atau dewi. Sehingga mereka tidak pernah tahu bahwa hanya ada satu Allah saja yang dapat menyelamatkan mereka. Hanya satu Allah saja yang benar, itu belum pernah mereka dengar. Wah, Adoniram Judson sangat rindu agar orang-orang di sana, orang-orang Burma dapat mendengar kabar baik ini. Bahwa ada satu Allah yang sejati. Satu Allah yang rela datang ke dunia dan memberikan dirinya untuk disalibkan supaya mereka dapat diselamatkan. Ya, Yesus yang mengasihiku, Yesus itu juga mengasihi mereka. Saat itu Tuhan memberikan kepada Adoniram seorang istri. Namanya adalah Ann Judson. Wah, Tuhan tahu ini bukan tugas yang mudah. Pergi ke satu tempat yang jauh, yang bahasanya tidak dimengerti, cara makannya berbeda, cara berpakaiannya berbeda. Belum lagi banyak hal yang bisa terjadi yang kita tidak tahu di sana ada apa. Lalu Tuhan memberikan satu istri, seorang istri yang sama-sama takut akan Tuhan. Ann Judson ketika diajak menikah, dia tahu, wah kalau aku menikah dengan Adoniram, berarti aku harus mau ikut pergi jauh dari keluargaku. Dan mungkin di tempat nanti Adoniram akan pergi, akan ada kesulitan, akan ada bahaya. Dan mungkin aku tidak akan bisa kembali lagi ke tempat saya ini. Mungkin aku gak bisa ketemu lagi dengan keluargaku. Tapi Ann Judson istrinya berbulat hati. Ya, aku mau. Aku mau menjadi rekan sepelayanan Adoniram. Aku mau mendampinginya melakukan panggilan Allah. Wah, indah ya kalau pasangan suami istri sehati sama-sama mengasihi Tuhan, itu indah sekali. Nah, anak-anak, pelayanan ke Burma memang tidak gampang, sulit. Pertama-tama mereka harus berlayar jauh sekali. Belum ada pesawat, belum. Ya, naiknya kapal layar dan harus berbulan-bulan pergi dari tempat Adoniram menuju ke tempat Burma. Wah, dengan kapal yang sederhana, kapal layar, bau amis, terombang-ambing di lautan ya. Itu perjalanan yang sangat melelahkan. Saat itu Ann Judson istrinya sedang hamil. Tapi karena perjalanan begitu melelahkan, begitu terombang-ambing, ketika sampai ke Burma, istrinya segera melahirkan dan anak pertama mereka meninggal. Wah, di lain pihak mereka senang. Wah, sudah sampai Burma, tempat di mana kita dapat melayani orang-orang ini, mengabarkan kabar baik.
Walaupun ada sedih juga karena anak pertama kami meninggal. Tapi hal ini tidak membuat mereka jadi surut, tidak membuat mereka jadi berhenti melayani Tuhan. Selama melayani di Burma, kemudian Ann Judson dan Adoniram mempunyai anak lagi. Tapi 2 kali anaknya pun meninggal lagi karena sakit. Sementara di Burma belum ada pengobatan yang baik. Sehingga ketika sakit, mungkin sakitnya gak terlalu parah. Tapi tidak ada obat yang cukup baik. Sehingga 2 kali setelah melahirkan, anaknya yang lucu, yang udah berapa bulan sakit, harus meninggal pula. Dan terakhir istrinya pun, Ann Judson, karena kehidupan yang begitu keras, begitu sulit, dia pun jatuh sakit dan meninggal. Wah, semua hal ini apakah membuat Adoniram marah dan kecewa kepada Tuhan? Apakah Adoniram berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa? Bukankah aku ini taat? Bukankah aku ini pergi ke sini karena melakukan kehendak Tuhan? Tapi mengapa engkau tidak jaga keluargaku? Kenapa engkau biarkan aku kehilangan orang-orang yang aku kasihi? Kenapa? Apakah Adoniram Judson marah dan kecewa kepada Tuhan dan berhenti melayani di Burma? Tidak. Memang Adoniram Judson pasti sedih. Dia manusia. Dia merasakan kehilangan, kesedihan. Orang-orang yang dikasihinya tidak ada lagi bersama-sama dengan dia. Tapi hal ini tidak membuat dia berhenti untuk melayani Tuhan. Dan anak-anak, tahukah kalian? Justru kesulitan-kesulitan yang Adoniram Judson hadapi, ini menjadi alat yang Tuhan pakai. Melembutkan hati orang-orang Burma. Ketika orang-orang Burma lihat, kok ada ya orang ini yang beda kulitnya sama kita, matanya biru, datang dari jauh, di tempatnya dia lebih enak. Sekarang jauh-jauh datang ke sini, bukan untuk hidup enak, malahan istri dan anaknya mati. Untuk apa? Karena maunya mengabarkan Injil. Karena mau kasih tahu Yesus mengasihimu. Ini menjadi alat mereka melihat contoh nyata. Jelas di mata mereka. Oh, ini juga yang Yesus lakukan. Yesus meninggalkan surga. Menjadi manusia. Turun ke dalam dunia. Untuk mati di salib. Karena mengasihi mereka. Wah, hidup Adoniram Judson. Walaupun mengalami kesulitan, Tuhan pakai. Nah, anak-anak, Adoniram Judson kemudian meninggal di sana di Burma. Selama 60 tahun dia melayani di sana. Saat dia meninggal, dia meninggalkan banyak warisan yang berharga. Apa? Uang? Emas? Bukan. Lalu apa yang dia tinggalkan? Dia tinggalkan yang lebih berharga. Adoniram Judson meninggalkan terjemahan Alkitab pertama dalam bahasa Burma. Sejak awal ketika Adoniram Judson menginjakkan kakinya di Burma, dia tahu, aku pertama-tama yang harus aku kerjakan adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa orang Burma. Supaya mereka dapat membaca sendiri, dapat mendengar sendiri firman Tuhan dalam bahasa yang mereka mengerti. Selain itu, Adoniram Judson juga membuat 1 kamus bahasa Inggris dan Burma pertama kali. Sehingga melalui Alkitab ini dan terjemahan ini Tuhan pakai untuk misionaris-misionaris selanjutnya yang pergi melayani ke Burma. Wah, indah ya. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau ajak kita nyanyikan lagu tadi lagi ya. Kemana saja ku telah sedia. Biar kita juga menjadi doa kita. Tuhan, aku juga mau. Aku juga mau dipakai Tuhan. Aku mau taat.
Aku mau taat. Aku mau taat. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintaku. Selamat siang anak-anak, kita akan mulai pembahasan kita. Hari ini kita akan membahas dari Mazmur 51. Mari kita membaca Mazmur 51 bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Anak-anak di rumah bisa mengikuti membacanya. Mazmur 51. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai, memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah, ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami mengenal kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi bertumbuh di dalam firman Tuhan saja. Kiranya Tuhan berkenan pimpin, sehingga kami benar-benar mendapatkan roh-Mu berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, ketika Nabi Natan mau melayani Tuhan, dia doa. Dia doa bikin apa? Dia doa minta Tuhan berikan anugerah supaya aku bisa dengar. Mesti bicara apa kepada umat. Nah ini yang selalu Nabi Natan lakukan. Jadi dia minta Tuhan berikan kepadaku firman. Kenapa? Supaya aku bisa berkhotbah kepada jemaat Tuhan. Inilah yang dia minta. Maka setiap kali dia mau berkhotbah,
Tiap kali dia mau memberikan pesan, dia selalu berdoa. Tuhan tolong supaya saya tahu mesti bicara apa. Nanti umat Tuhan dengar apa dariku, itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami, berikan hikmat, berikan firman. Maka dia terus minta, setelah Tuhan berikan firman, baru dia khotbah. Dia akan pergi ke istana, dia pergi ke tempat-tempat ibadah atau kemanapun Tuhan mau dia pergi. Lalu dia mulai menyampaikan firman. Kenapa Nathan melakukan itu? Karena dia adalah nabi. Dia nabi yang sangat-sangat penting. Karena di dalam zaman Raja Daud, dia adalah nabi salah satu yang utama. Salah satu nabi yang sangat dipakai Tuhan. Dia bisa berkhotbah dengan sangat tajam, dengan sangat kuat, dengan sangat berani, dan dengan sangat-sangat dipakai Tuhan. Sehingga seluruh umat menyenangi apa yang dikhotbahkan Nabi Nathan. Wah, kalau Nabi Nathan berkhotbah, selalu ada teguran yang penting dari Tuhan. Selalu ada berkat yang Tuhan mau berikan. Ini sangat menyukakan hati orang-orang Israel. Nah, itu sebabnya ketika Nabi Nathan akan berkhotbah, dia minta dulu sama Tuhan. Tuhan berikan firman, berikan anugerah supaya umat Tuhan mendapatkan berkat. Nah, kali ini dia mau pergi ke istana raja, lalu Tuhan mengatakan, Nathan, ya Tuhan, ada khotbah penting harus engkau sampaikan. Wah, Nathan senang. Oke Tuhan, saya siap menyampaikan khotbahmu. Tolong saya mendapatkan firman dan mengetahui dengan ketat apa yang Tuhan mau katakan. Maka dia minta, Tuhan, jika engkau mau pimpin saya ke istana raja, berkhotbah di istana, berikan firman. Nah, dia senang karena dia senang dipakai Tuhan. Wah, kalau Tuhan mau pakai saya untuk menyampaikan firman, saya senang sekali. Karena saya tidak berhak menyatakan firman kecuali karena anugerah Tuhan. Nah, ini yang membuat Nathan sangat sukacita. Maka dia tanya, Tuhan, pesannya untuk siapa? Lalu pesannya apa? Tuhan mau saya bicara kepada siapa? Lalu Tuhan mau saya khotbah apa? Tuhan mengatakan, berkhotbahlah kepada Daud. Wah, Nathan kaget. Khotbah untuk siapa? Untuk Daud. Daud raja. Daud itu raja. Lalu dia mau dengar khotbah saya, berarti ini khotbah yang sangat penting. Tuhan mau bicara kepada Raja Israel. Wah, ini pasti khotbah yang sangat penting. Ini pasti khotbah yang begitu harus saya berani katakan. Tidak boleh kompromi, tidak boleh ada yang dikurangi. Saya mesti berani bicara. Kira-kira apa ya Tuhan yang kau ingin aku khotbahkan? Tuhan bicara kepada Nathan. Terjadi hal yang menakutkan sekali. Ada apa? Di dalam beberapa waktu sebelum ini, Daud mengambil istri orang lain. Wah, Nathan kaget. Hah? Daud mengambil istri orang lain? Berarti dia melakukan kejahatan. Ini sangat dilarang Tuhan. Waduh, apa yang terjadi ya? Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Maka Nathan berusaha ingat-ingat apa sih yang baru terjadi. Wah, dia tahu satu hal. Ada satu peristiwa yang waktu itu diumumkan di mana-mana. Waktu itu Israel sedang perang. Nah, di dalam peperangan, Raja Daud menyatakan, saya akan pergi menyerang sebuah kota. Saya akan pimpin orang-orang untuk menghancurkan kota itu. Lalu Daud bikin satu strategi lewat seorang bernama Yoab. Yoab mengatakan, saya mau dengar strategi Raja Daud. Kira-kira apa yang harus aku katakan? Dan Raja Daud mengatakan, kirim orang-orang menyerang satu benteng dari orang Amalek. Satu kota yang ada benteng yang kuat. Wah, raja memberikan perintah. Yoab begitu takut. Tuanku raja, kalau kita mendekat ke benteng, kemudian kita begitu dekat dengan tembok, nanti orang dari atas tembok akan lempar batu. Nanti orang dari atas tembok akan berikan panah. Nanti kalau kita kena panah, kita kena batu. Wah, kita mati. Bagaimana kalau ada korban dari tentara? Tapi Raja Daud bilang, biar, gak apa-apa. Gak apa-apa. Loh, masa gak apa-apa? Kalau ada korban bagaimana? Daud mengatakan, tidak apa-apa. Oke Tuhan, kalau gitu kita akan jalankan. Siapa yang bagus untuk memimpin pasukan menyerang ke tembok kota? Daud mengatakan, suruh Uria. Uria? Oh, tapi Uria itu tentara hebat. Dia tentara yang baik. Dia tentara yang setia. Dia tentara yang sangat dipakai Tuhan. Kalau dia mati bagaimana? Tapi Raja Daud mengatakan, justru kamu suruh Uria pimpin pasukan, serang dekat ke tembok.
Begitu sudah dekat tembok, orang yang di atas tembok lihat, oh ada tentara Israel mendekat ke dekat tembok, ayo kita lempar batu, kita panah mereka. Lalu setelah dipanah mereka bisa mati. Lalu kalau Uria mati bagaimana? Daud bilang justru suruh Uria pimpin, setelah mendekat ke tembok kota, kamu mundur. Mundur. Jadi pasukan mundur. Jadi Uria nanti sendirian di depan. Gak apa-apa dia sendirian di depan. Kalau dia mati bagaimana Tuan Raja? Tapi Raja Daud bilang justru saya mau dia mati. Oh, tuanku Raja mau Uria mati. Maka Yoab sadar berarti Uria dibenci oleh Raja. Mungkin Uria pernah bikin salah. Mungkin Uria pernah melakukan kejahatan. Pokoknya Uria harus mati. Oke. Kalau gitu Yoab sudah mengerti. Raja Daud mau ada pasukan menyerang dekat ke tembok. Setelah dekat ke tembok, pasukan itu mundur. Uria sendirian di depan. Kalau dia sendirian di depan, orang-orang di atas tembok kota pasti menyerang Uria. Nanti dia mati. Bagus. Ini sesuai dengan apa yang Raja Daud mau. Maka ini yang akan saya lakukan. Akhirnya Yoab pimpin pasukan. Pasukan kumpul. Mereka semua kumpul. Dia panggil Uria, datanglah kemari. Uria pun datang. Siap Tuan Jenderal Yoab, saya siap menjalankan kehendakmu. Lalu Yoab mengatakan, kita akan serang ke kota, dekat ke benteng, dekat ke tembok. Wah kalau begitu kita mesti siap-siap. Karena kalau dekat ke tembok akan ada panah, akan ada batu, akan ada banyak sekali bahaya. Mungkin kita bisa mati. Siap mati untuk Israel? Seluruh tentara bilang siap. Siap mengorbankan nyawa untuk Raja Daud? Uria dan seluruh tentara mengatakan siap. Kami mau berkorban untuk Raja Daud. Kalau begitu, mari. Nah mereka akhirnya pergi menyerang. Mereka berbaris dengan berani. Termasuk Uria. Uria berani sekali. Sampai Jenderal Yoab mulai bingung. Ini Uria sangat berani, sangat setia, sangat sayang Raja, sangat sayang Tuhan. Kenapa dia harus dimatikan ya? Aku nggak ngerti. Raja Daud melihat apa? Kenapa Raja Daud tidak suka kepada Uria? Kenapa Raja Daud ingin supaya Uria mati? Ini sesuatu yang saya tidak mengerti. Ya sudah, pokoknya Raja sudah berfirman, sudah menyatakan, sudah bertitah, sudah bersabda, saya taat. Akhirnya pasukan Uria maju mendekat ke tembok dari orang Amalek. Orang Amalek lihat, loh, hei sini. Tentara-tentara naik ke atas tembok kota. Mereka pun naik ke atas tembok kota, mereka jaga di atas tembok yang kokoh sekali. Lalu mereka heran, loh kok ada orang Israel pasukan mendekat ke tembok? Wah ini strategi perang yang bodoh. Ayo siapkan panah. Orang-orang Amalek siapkan panah. Siapkan batu. Kalau mereka sudah dekat, lempar batu sampai mati. Taruh, tembak dengan panah sampai mati. Maka mereka siap-siap di atas tembok kota. Lalu semua orang Israel mendekat. Tentara Israel di bawah pimpinan Uria mendekat. Begitu sudah sampai dalam jarak tembak panah. Orang Amalek di atas tembok mengatakan, siap, lemparkan panah, tembak. Maka mereka langsung tembak dan orang-orang Israel akan kena panah. Mereka sudah siap, tunggu hitungan, nanti panah akan dilepas. Mereka mendekat siap, 3, 2, 1, tembak. Begitu mereka tembakan panah, pasukan Israel berhenti dan mundur. Seperti mereka sudah tahu akan ditembak panah. Tapi pasukan Uria tidak tahu. Maka pasukan Uria dan Uria, seorang tentara hebat, ada di depan. Sedangkan tentara Israel yang lain berhenti dan mundur. Maka tentaranya Uria kena tembak panah. Plak, plak, plak. Wah panahnya masuk ke badan mereka. Mereka jatuh dan mati. Termasuk Uria mati. Wah ini kekalahan dari pihak Israel. Maka orang Amalek berseru, hore kita menang. Kita sudah mengalahkan orang yang berusaha mendekat ke tembok kota. Akhirnya Yoab melaporkan keadaan kepada Raja Daud. Ini laporan kami untuk Raja Daud. Hari ini kami menyerang tembok kota. Dan hari ini kami menemukan keadaan yang sedih. Karena kami dikalahkan di dalam serangan kami kepada kota di Amalek. Wah kalau gitu Raja Daud bisa marah. Tapi Yoab tambahkan tulisan. Tetapi orang-orang yang mati, salah satunya adalah Uria. Nah ini kasih surat ke Raja Daud. Maka yang bawa pesan pergi ke Daud, mengatakan, Tuanku Raja ini ada pesan dari Yoab. Raja Daud baca, Tuan, di medan perang terjadi sesuatu. Kita berusaha mendekat ke tembok dan menyerang, tapi kita kalah. Ada pasukan yang terpukul mati. Waduh, Daud sedih dan marah. Kenapa menyerang begitu dekat ke tembok kota? Padahal kamu tahu itu strategi yang buruk.
Tapi bagian bawah surat itu mengatakan, juga Yoab tentaramu sudah mati. Juga Uria tentaramu sudah mati. Wah, begitu Daud baca dari Yoab, Uria sudah mati, Daud mengatakan, oke, gak apa-apa. Pokoknya perang memang ada korban. Sudah, kita akan hargai para pahlawan. Maka hari itu diumumkan di seluruh Israel. Dikatakan, hari ini kita harus siap-siap. Kita akan baris, ada pengumuman dari raja. Raja mau umumkan apa? Raja mau umumkan, hari ini Israel mengalami kekalahan. Ada satu serangan yang gagal. Inilah nama-nama korban yang sudah mati. Akhirnya Raja Daud mesti bacakan korban-korban. Bapak ini, dari tentara pasukan ini, tentara ini, prajurit ini, dibaca semua. Termasuk Uria orang Het juga mati. Wah, waktu itu ada Batsheba, istrinya Uria, nangis. Dia sedih, suamiku sudah mati. Suamiku sudah mati. Aku sedih sekali. Siapa yang akan pelihara aku? Suamikulah yang cari uang, aku bisa makan. Sekarang suamiku sudah mati, aku mencintai dia, tapi dia sudah mati. Ini jadi berita yang menyedihkan. Tentara yang mati, semua punya keluarga. Keluarga yang kehilangan tentara yang sudah mati sedih. Mereka nangis, mereka meratap, oh Tuhan, kasihani keluarga kami. Maka Raja Daud memberikan pengumuman, dari istri-istri korban yang sudah mati, ada satu namanya Batsheba, dia istri seorang tentara hebat, namanya Uria. Saya sangat sayang kepada Uria, kata Raja Daud. Maka saya akan angkat Batsheba jadi istri saya. Wah, seluruh rakyat tepuk tangan. Raja Daud hebat, karena dia menghargai pahlawan kita. Ada tentara rela mati bagi Israel. Raja Daud memelihara istrinya yang sekarang sudah jadi janda, lalu diambil oleh Raja Daud. Wah, Raja Daud begitu baik. Maka muncul berita di mana-mana, Raja Daud begitu baik. Termasuk berita ini didengar oleh Natan, nabi yang sangat dipakai Tuhan. Tuhan, saya tidak dengar ada yang salah dengan Raja Daud. Dia mengambil istri dari satu orang yang memang sudah mati di peperangan. Apa yang salah? Tapi Tuhan mengatakan kepada Natan, dia sengaja mematikan Uria. Hah? Sengaja? Raja Daud sengaja bikin supaya Uria mati. Kenapa ya? Kenapa Raja Daud bikin supaya Uria mati? Karena Raja Daud sudah suka sama Batsheba istri Uria. Wah, Natan kaget. Jadi Raja Daud memang mau curi istrinya Uria. Dia mau ambil istri Uria jadi istrinya sendiri. Maka dia atur supaya Uria mati di dalam peperangan. Ini jahat. Nah, ini bikin Natan marah sekali. Dia hatinya panas, sedih, tapi juga marah. Marah karena Daud berdosa, sedih karena Daud harusnya setia sama Tuhan. Maka dia bilang, Tuhan, bagaimana aku bisa berkhotbah tentang ini? Aku sedih dan Raja Daud seperti jadi pahlawan di mana-mana. Aku harus memberikan peringatan ini. Maka Natan mengatakan, saya mau pergi ke istana, saya mau berkhotbah kepada Raja Daud dan saya akan tegur dosa dia. Tolong Tuhan, berikan aku keberanian. Aku takut bagaimana kalau Raja Daud marah. Begitu aku bilang, Tuanku Raja, Tuhan marah karena engkau ambil istri orang lain. Nanti Raja Daud bilang, kok kamu tahu? Wah, kamu sudah tahu rencana busuk saya ya? Kamu sudah tahu strategi jahat saya? Berarti kamu saksi untuk membuat saya tetap baik namanya. Saya bunuh kamu. Waduh, kalau gitu gimana? Nabi Natan sadar, ini pekerjaan yang penuh resiko. Risikonya besar sekali. Kalau dia pergi, kemudian dia beritahukan kesalahan raja, lalu raja tidak terima. Jangan-jangan dia dihukum mati. Wah, ini bikin dia takut. Tapi dia mengatakan, saya mesti memberitakan firman. Lebih dari apapun, firman Tuhan lebih penting. Firman Tuhan harus diberitakan. Firman Tuhan tidak boleh ditahan. Saya mesti berani mengkhotbahkan meskipun itu berarti saya bisa mati. Maka Natan berjalan ke istana raja dengan takut. Kalau saya mati bagaimana? Kalau saya dimatikan, aduh, saya akan dihukum mati. Ya sudah, kalau memang harus dihukum mati, saya rela terima. Sebab saya harus mengkhotbahkan yang Tuhan suruh. Maka dia datang ke istana. Pengawal-pengawal raja langsung memberi jalan. Nabi Natan, silakan masuk. Nabi Natan sangat dihormati. Semua orang di istana kenal dia. Dan semua orang di istana mendapat berkat lewat khotbah. Karena Natan mengkhotbahkan firman Tuhan.
Dia tidak pura-pura, dia tidak main-main. Dia tidak menipu orang dengan khotbah yang bagus-bagus supaya orang senang. Tapi bukan dari Tuhan. Dia tidak berikan janji palsu, dia tidak berikan cerita-cerita yang menyenangkan. Dia memberitakan firman Tuhan. Maka semua orang hormat, kagum kepada Nabi Natan. Mereka datang mendengar Natan berkhotbah dan mereka semua senang hatinya. Yang berdosa bertobat, yang lagi sedih dihibur, yang lagi takut dikuatkan. Inilah khotbah-khotbah yang diberikan Tuhan lewat Nabi Natan. Maka hari itu Nabi Natan masuk ke istana. Semua orang di istana menghormati dia. Oh Nabi Natan, engkau datang ke istana. Mau khotbah apakah? Kami rindu mendengar, kami ingin dapat berkat. Natan mengatakan, kali ini saya mau bicara khusus kepada Raja Daud. Jadi tidak ada khotbah untuk yang lain. Tolong bawa saya ke tempat raja, ke ruangan dia sedang ada. Oke, maka tentara membawa. Mereka masuk ke ruangan Raja Daud, kemudian mereka minta izin. Tuanku Raja, Nabi Natan mau bertemu. Wah, Daud senang. Nabi, silakan datang. Ada apa? Engkau mengunjungi saya, mau bicara apa? Silakan. Lalu Nabi Natan mengatakan, Tuan, ada kasus. Kasus apa? Ayo ceritakan temanku. Aku raja, aku harus menjalankan keadilan. Aku akan pastikan apa yang kamu ceritakan diperhatikan. Oke, gini ceritanya Tuan. Di salah satu tempat, ada satu orang kaya yang punya ratusan domba. Oke, punya ratusan domba. Lalu kenapa? Lalu dia mengatakan, saya sangat ingin domba-domba ini menjadi tambah banyak. Saya mau jadi orang paling kaya yang pelihara domba. Saya mau jadi orang yang paling punya uang banyak karena domba-domba yang banyak. Jadi saya akan jaga jumlah domba saya. Saya akan beli lebih banyak domba sehingga aku menjadi peternak domba terbesar di seluruh Israel. Wah, ini berarti peternak domba yang sangat-sangat kaya dong. Berarti dia luar biasa kaya. Maka Raja Daud mengatakan, wah orang ini orang kaya ya. Betul Tuan, tapi ada kelanjutan ceritanya. Oh iya, silakan Nabi Natan, lanjutkan. Satu kali ada temannya datang berkunjung. Hei teman, apa kabar? Wah orang kaya ini kaget. Loh temanku, kamu lagi berkunjung di kota ini. Mari, selamat datang, welcome, welcome. Lalu mereka peluk, mereka jabat tangan. Temannya suruh teman itu masuk. Ayo silakan masuk, duduklah. Lalu di dalam tidak berapa lama, saya akan sediakan makanan bagi kamu. Ayo, ini sudah kebiasaan orang Israel. Kalau ada teman datang berkunjung, saya siapkan makan. Silakan duduk temanku, aku akan siapkan makan. Aku akan potong domba, aku akan sajikan dan kita makan sambil bicara. Mau? Temannya bilang, mau, terima kasih. Oke. Maka dia pergi ke belakang, ke tempat penggembalaan yang besar. Dia lihat domba-dombanya banyak sekali. Nah domba mana ya yang aku akan pilih, aku ambil, lalu aku sajikan untuk jadi makanan untuk temanku. Domba begitu banyak. Lihat di ujung sana, lihat di ujung situ. Domba-domba begitu banyak. Saya pilih yang mana ya? Ada ratusan domba saya punya. Saya peternak domba terbesar. Saya mau pilih yang mana? Lalu dia panggil pegawainya. Pegawai sini. Ya Tuhan, saya mau potong satu kambing atau domba untuk teman saya yang baru datang. Oh baik Tuhan, yang mana? Yang mana ya? Saya nggak mau rugi. Ini teman saya bukan teman terlalu baik. Jadi jangan kasih yang terlalu sehat. Jangan kasih yang terlalu mahal ya. Ayo pilihkan yang mana. Yang sana gimana Tuhan? Itu masih terlalu bagus. Yang agak jelekan mana? Gak ada yang jelek Tuhan, semuanya bagus. Oh ya semuanya bagus ya. Sayang ya kalau semua bagus ya. Iya. Lagi pula Tuhan, jangan kasih domba jelek dong untuk temanmu. Nanti engkau dianggap orang miskin gimana? Oh iya, aduh jangan sampai. Terus gimana ya? Tuhan, kasih domba yang bagus tapi pilih aja yang mana. Tuannya bilang, gak mau. Saya tidak mau kehilangan satupun dari domba-domba ini. Domba-domba bagus semua kok. Jadi saya gak mau hilang. Loh kalau gak mau hilang gimana dong? Engkau kan harus memberi untuk temanmu yang datang. Iya tahu. Tapi saya gak mau rugi. Gimana ya? Ya terserah Tuhan mau yang mana. Bentar. Dia jalan-jalan. Dia pergi keluar dari tempat penggembalaannya. Dia pergi keluar dari tempat rumahnya. Lalu dia lihat ada satu domba yang bagus. Loh ada domba bagus. Ini dombaku ya, keluar dari kandangku. Itu domba, oh ternyata bukan punya aku. Tapi punya ada satu orang miskin yang tinggal di pinggir di daerahku. Orang miskin itu lagi ajak dombanya pergi. Lalu dia tanya, hei bapak. Iya pak, ada apa bapak? Bapak pemilik domba yang banyak. Bapak peternak terhebat di seluruh kota ini. Ada apa pak? Oh kamu yang orang yang tinggal di pojokan kota itu ya? Iya. Lagi ngapain? Oh enggak, kami lagi ajak jalan-jalan domba kami. Hah? Kami lagi ajak jalan-jalan domba kami. Loh,
Domba diajak jalan-jalan supaya cari rumput? Bukan, supaya dia senang. Karena kami sangat sayang domba ini. Ini domba kami satu-satunya. Dombamu satu-satunya? Iya, cuma satu ini. Oh, lalu rencana mau dipotong kapan? Enggak Tuhan, enggak mau dipotong. Karena ini peliharaan kami. Oh, begitu ya. Oke. Nah, orang kaya ini mulai pikir, kalau saya ambil domba orang miskin itu, enggak ada yang bisa bela mereka. Semua takut sama saya kok. Nah, kalau saya ambil domba dari orang miskin ini, lalu saya potong, saya masak, saya berikan ke teman, maka temanku dapat daging domba yang enak, domba yang bagus, domba yang sehat, tapi bukan dombaku. Nah, ini yang paling bagus. Jadi aku tidak rugi, tidak hilang satu ekor pun. Oke, dia panggil pegawainya. Hei pegawai, rampas domba dari orang miskin itu. Pegawainya bilang, oke Tuan. Maka dia datang mendekat. Bapak, ada apa? Serahkan dombamu kepada saya. Loh, kenapa? Mau dipotong? Oh jangan, ini domba kesayangan anakku dan domba kesayanganku. Cepat berikan. Tidak mau, harus. Akhirnya orang miskin itu coba lindungi dombanya. Tapi pegawai orang kaya itu terlalu kuat. Minggir kamu. Lalu dombanya diambil, dibawa untuk dipotong. Wah, orang miskin ini menangis. Domba yang kami sangat sayang sekarang dipotong oleh orang yang kaya sekali. Kamu sudah punya banyak domba, kenapa mesti ambil dombaku? Nangis, sedih, bukan main. Anaknya yang dengar juga sedih. Wah, ini cerita dari Nabi Nathan bikin Daud marah sekali. Dia emosi, hatinya panas. Kok ada orang kayak begitu di Israel? Nabi Nathan, kasih tahu saya siapa orangnya. Dan saya sudah putuskan, dia mesti dihukum mati. Dan dia mesti ganti dombanya orang miskin itu 4 kali lipat. Jangan main-main, dia mati, dihukum mati. Lalu kita ganti dari domba yang dimiliki oleh orang kaya 4 kali lipat. Berikan kepada orang miskin itu. Nabi Nathan mengatakan, Tuhan yakin itu hukumannya? Yakin. Siapa orang kaya itu? Tuhan mau tahu namanya? Mau, saya mau tahu namanya. Namanya adalah Daud. Daud, kok sama dengan saya namanya? Ada orang namanya Daud? Bukan Tuhan, bukan ada orang namanya Daud. Tapi orang itu adalah engkau Tuhan. Wah, Nabi Nathan berani. Dia sekarang tegur Daud. Engkaulah orang kaya yang dimaksudkan dalam cerita tadi. Tadi cerita cuma cerita. Tapi cerita tadi mengandung pesan. Bahwa Tuhan melihat ada orang kaya namanya Daud. Yang punya begitu banyak harta. Punya begitu banyak pegawai. Punya begitu banyak kekayaan. Masih ingin ambil istri orang lain. Wah, Daud sangat kaget. Ternyata Tuhan tahu dosanya. Dan sekarang Nabi Nathan tahu dosanya. Dia sangat sedih sekali. Karena sekarang dia tahu dia orang berdosa yang harusnya dihukum mati oleh Tuhan. Wah, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Aku tadi sudah bilang kalau ada orang lakukan itu dia harus dihukum mati. Berarti saya mesti dihukum mati. Saya mesti mati. Saya sudah lakukan kejahatan yang besar sekali. Sekarang saya siap dihukum mati oleh Tuhan. Oh Nabi Nathan, Tuhan akan hukum mati saya ya. Saya sudah curi istri orang lain. Saya sudah kirim suaminya perang sampai mati. Saya sudah bunuh orang. Sekarang saya mau ambil istrinya. Aduh, saya jahat sekali. Gimana? Saya mesti dihukum mati kah? Nabi Nathan mengatakan, engkau tidak akan mati. Tuhan sebenarnya sangat sedih. Sebab engkau orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kalau engkau merasa hidupmu perlu apa, nanti Tuhan akan tambahkan. Jangan mempermalukan Tuhan. Jangan menista Tuhan dengan berbuat dosa. Banyak orang Kristen tidak tahu kalau mereka berbuat dosa yang dipermalukan nama Tuhan. Banyak orang Kristen tidak tahu kalau mereka berbuat dosa yang marah itu Tuhan. Waktu orang berbuat dosa mencuri atau mengambil barang orang lain atau menipu atau apapun, kita pikir tidak ada yang tahu. Nah, aku sudah berdosa tapi nggak ada yang tahu, cuma aku yang tahu. Rahasia. Aku tidak akan beritahu, tidak akan bocor, tapi Tuhan tahu. Tidak peduli kita tidak mau beritahu kepada siapapun, Tuhan tahu. Tidak peduli kita sembunyikan rahasia dosa kita sampai sedalam apapun, Tuhan tetap tahu. Maka tidak ada orang bisa lari dari Tuhan. Tidak ada orang bisa lepas dari tangan Tuhan. Semua tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Apa yang kita buat Tuhan tahu. Dosa apa yang kita sudah kerjakan Tuhan tahu. Dan ini sebabnya tidak ada yang bisa lari dari Tuhan. Sang hakim yang akan menghakimi seluruh dosa. Daud begitu ngeri, begitu takut, begitu gentar. Saya sudah berdosa, saya sudah bersalah, saya sudah mengacaukan kepercayaan Tuhan. Tuhan cinta saya, tapi saya merusak cinta Tuhan itu dengan berbuat dosa. Saya sudah amat salah, saya harus mati. Nabi Nathan bilang, Tuhan mau mengampuni engkau. Tuhan akan hukum, Tuhan mengatakan, pedang.
tidak akan menjauh dari keluargamu. Keluargamu akan pecah, saling perang satu dengan lain, saling hantam, saling menghancurkan karena engkau pernah berbuat dosa ini. Tapi Tuhan mau mengampuni engkau, engkau tidak mati dan engkau tetap akan jadi raja dan keturunanmu turun-temurun akan jadi raja karena Tuhan setia. Namun karena kesalahanmu, saya akan robek Israel. Sebagian yaitu suku Yehuda boleh kamu pimpin sebagai raja, dipimpin oleh keturunanmu. Tapi sebagian suku Israel lain, saya akan angkat raja bagi mereka, bukan lagi dari keturunanmu. Daud sedih sekali. Yang saya kerjakan sudah sangat menista Tuhan. Yang saya lakukan sudah sangat membuat hati Tuhan sedih. Sekarang saya sadar betapa jahatnya saya. Tapi Tuhan masih mau mengampuni saya. Oh Nabi Nathan, doakan saya ya. Tuhan mencintai saya dan mau mengampuni saya. Maka Daud sedih sekali. Dia mengatakan dia akan umumkan ke seluruh Israel dosanya. Dia pernah berdosa dan dia siap untuk menanggung segala hukuman. Tapi sebelum itu dia mau datang ke Tuhan, bersyukur karena Tuhan tetap mau ampuni dia. Maka Daud pergi ke tempat ibadah. Dia pergi ke rumah doa. Dia mulai berdoa dan mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau tahu saya ini jahat. Dari dalam kandungan ibuku, saya dikandung di dalam dosa. Waktu lahir, saya sudah orang berdosa. Saya adalah orang berdosa dan saya tidak seharusnya mendapat berkat dari Tuhan. Tapi Tuhan begitu memberkati saya dan memberikan pengampunan serta belas kasihan. Terpujilah nama Tuhan." Daud begitu senang karena pengampunan yang Tuhan berikan. Maka dia sadar akan dosa-dosanya. Dia mengatakan, "Tuhan, aku sadar akan dosa-dosaku. Segala kejahatanku aku tahu. Maka sekarang aku datang ke Tuhan mengatakan, Tuhan, terimalah orang jahat ini, terimalah orang hancur ini, terimalah orang berdosa ini. Ampunilah ya Tuhan." Daud mau bertobat. Maka semua kerusakan yang terjadi dalam kehidupan keluarga Daud terjadi karena Daud pernah merusak suami seseorang yang istrinya dia ambil. Tapi setelah itu Tuhan ampuni dia. Tuhan pertobatkan dia. Tuhan berikan dia kesempatan untuk terus melayani Tuhan karena dia mau berubah. Tidak peduli berapa besar dosa kita, jika kita mau kembali ke Tuhan, mau bertobat, mau tinggalkan dosa, Tuhan akan terima kita. Dan inilah yang Daud sadari, Tuhan, saya sudah sangat berdosa dan saya siap menerima hukuman dan tanggung jawab yang harus saya pikul. Tapi Tuhan mohon, jangan buang saya, pakailah saya. Biarlah saya terus melayani Tuhan. Biarlah saya menjadi hamba-Mu yang meskipun pernah jatuh dalam dosa, tapi mau berbalik, mau bertobat, mau tinggalkan dosa dan mau ikut Tuhan. Itu sebabnya Daud masih terus dipakai Tuhan karena dia tidak mau keras hati. Dulu Raja Saul diberikan teguran oleh Samuel, malah bela diri. Samuel mengatakan, "Apa yang kamu lakukan Saul? Kamu membuat Tuhan dipermalukan dengan kamu tidak percaya kepada dia dan kamu melakukan apa yang kamu mau sendirian." Saul tidak peduli, sudah diperingatkan tetap merasa diri benar. Sudah ditunjukkan dosa dan kesalahannya, tetap menganggap diri tidak ada salah. Ini bedanya Daud dengan Saul. Daud begitu ditegur langsung bertobat. Daud setelah ditegur langsung mau berubah. Saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Saya sudah bersalah. Aku ingin diampuni. Aku ingin ganti semua kejahatanku. Aku ingin hidup dengan cara yang baru. Nah itu sebabnya Daud bisa menulis Mazmur 51. Mazmur yang sangat indah. Yang bicara tentang pengampunan dosa. Apakah Daud orang berdosa? Iya. Dia orang yang sangat berdosa. Apakah karena dia orang yang sangat berdosa Tuhan membenci dia dan membuang dia? Tidak. Meskipun dia adalah orang yang sangat berdosa, tapi Tuhan mengasihani dia. Tuhan mau ampuni dia. Karena dia mau datang ke Tuhan dan minta ampun atas dosa-dosanya. Sekarang hal yang sama juga harus dipikirkan oleh anak-anak sekalian. Maukah kamu tinggalkan dosamu dan mengikuti Tuhan dengan setia? Maukah kamu tinggalkan dosamu dan mau taat kepada Tuhan Yesus sampai engkau bertemu dengan dia? Jika engkau mau, mari kita doa sama-sama. Kita minta kekuatan dari Tuhan, minta tolong supaya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan berkat sehingga kita tinggalkan dosa-dosa kita dan kita sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, berikanlah berkat yang limpah sehingga kami anak-anak-Mu dapat ingat dosa-dosa kami yang besar. Dan kami sadar, kami mau tinggalkan dosa-dosa kami dan kami mau ikut Tuhan.
Tolonglah kami mengikuti Tuhan dengan setia. Pimpin dan bimbing kami sehingga kami benar-benar menikmati dipimpin Tuhan. Kami tidak lagi berbuat hal-hal yang cemar. Kami tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri, tapi kami sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Dengarlah doa kami dan peliharalah iman kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, sampai di sini PA anak kita. Sampai ketemu di Sabtu yang akan datang. Tuhan memberkati anak-anak sekalian.